Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kemarin sudah kita ambil pelajaran yang pertama, Ad-Darsul Awal. Pelajaran yang pertama kemarin membahas berkaitan masalah hadza. Hadza adalah isim isyarah, isim yang digunakan untuk mengisyaratkan sesuatu yang dekat. Jadi jarak antara orang yang berbicara dengan benda tersebut adalah dekat dan digunakan untuk mudzakkar, untuk yang sifatnya laki-laki. Kemudian hadza ini digunakan untuk mufrad, yaitu ketika bendanya satu, menunjukkan satu. Jadi faedah kemarin yang kita ambil adalah apa? Kita ternyata secara tidak langsung sudah menghafal berapa mufradat? 9 mufradat. Mulai dari kitabun, baitun, rumah, kemudian masjidun, masjid, kemudian babun, pintu, kemudian kitabun, kitab, kemudian qalamun, pena, kemudian miftahun, kunci, kemudian maktabun, apa maktabun? Meja, kemudian sarirun, ranjang, kemudian kursiun, kursi. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua. Yang kedua, perhatikan di situ ya. Al-muallif, itu pengarang kitab ini, menyebutkan tambahan di samping kita mempelajari hadza, yaitu isim isyarah. Kemudian beliau bagaimana kalau seandainya kita bertanya, karena ma di sini nanti adalah ma istifhamiyah, ma yang digunakan untuk bertanya tapi yang apa? Untuk sesuatu yang tidak berakal. Yang ditanyakan itu sesuatu yang tidak berakal. Ma ini adalah ma apa? Ma istifhamiyah, sebagaimana yang sudah ana tulis itu. Al-istifham li ghairi aqil, untuk yang tidak berakal. Jadi ma hadza itu artinya apa? Apa ini? Itu ada tanda tanya itu ya. Tanda tanya menunjukkan bahwasannya artinya adalah pertanyaan. Ma di sini ma istifham untuk bertanya. Hadza isim isyarah. Artinya ma hadza artinya adalah apa ini? Seperti itu. Kemudian kita awali di sini. Ma hadza, apa ini? Gambar ini perhatikan, gambarnya ini sudah kita lewati ya, sudah kita lewati. Jadi beliau, masya Allah, beliau itu mengulang-ulang agar kita itu semakin kuat hafalannya, dalam artian yang sudah kita lewati itu mudah dihafal gitu ya. Jadi gambarnya aja sudah menunjukkan apa? Mudah untuk dijawab. Cuman bahasa Arabnya apa? Itu. Bahasa Arabnya apa? Itu yang perlu kita ketahui. Perhatikan. Ma hadza, apa ini? Kata beliau, hadza baitun. Ini adalah rumah. Kemudian pertanyaan berikutnya, ahadza baitun? Apakah ini adalah rumah? Jawabannya apa? Na'am. Hadza baitun. Perhatikan, hamzah di sini ahadza, itu hamzah ini hamzah untuk istifham. Hamzah untuk apa? Istifham. Istifham lil aqil wa li ghairil aqil. Pertanyaan untuk sesuatu yang berakal dan sesuatu yang tidak berakal. Pakai hamzah juga, sebagaimana akan kita lewati nanti. Kemudian perhatikan, ketika ditanya ahadza baitun, apakah ini adalah rumah? Jawabannya apa? Na'am. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Sudah kita ketahui cara mengartikannya. Jadi hadza baitun artinya ini adalah rumah. Ada kalimat adalah ya, mengartikannya gitu. Atau ini rumah, itu enggak masalah juga. Sekarang na'am ini apa? Na'am ini kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya adalah harfu jawabin, huruf yang digunakan untuk menjawab. Jadi pertanyaan itu terkadang dijawab dengan na'am atau dengan la. Itu kalau bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab. Kita lihat lagi. Ma hadza, pertanyaan berikutnya.
Ma hadza? Apa ini? Kata beliau, hadza qamisun. Nah, gambarnya perhatikan gambarnya itu. Gambar baju yang sudah dilipat, ya kan? Gambar baju dilipat itu kelihatan sekali. Jadi kalau kita bilang kaos keliru. Kalau kita bisa bilang kasur juga keliru. Ini baju jelas ini. Bahasa Arabnya apa? Qamisun. Jadi pertanyaannya, ma hadza? Apa ini? Nah, menggunakan ma ya, karena qamis tidak berakal. Baju tidak berakal. Ayo. Kemudian jawabannya hadza qamisun. Ini adalah baju, seperti itu. Kemudian berikut lagi, ahadza sarirun. Perhatikan. Sudah tahu gambarnya kursi kok ditanya yang lain. Jawabnya ya jawabannya apa nanti jawabannya? Jawabannya bukan atau tidak. Tapi yang cocok sini bukan gitu ya, ngartikannya bukan. Ahadza sarirun. Nah, apakah ini adalah sarir ranjang? Perhatikan, gambar kursi ditanyakan apakah ini adalah ranjang? Jawabnya apa? La hadza kursiyun. Jawabnya apa? Bukan, ini adalah kursi. Gambarnya gambar kursi, jawabnya juga kursi. Mudah kan? Mudah sekali. La di sini perhatikan. La dengan na'am ini sama. Dalam ilmu bahasa Arab dinamakan dengan apa? Huruf jawab yang dia mabni, senantiasa terus menerus. Kalau la diapakan? Disukun. La. Kalau na'am juga disukun. Na'am. Enggak boleh na'amun, na'amin, na'aman, enggak boleh. Harus na'am. Itu ya, barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian berikutnya, ahadza miftahun? Apakah ini adalah miftah, kunci? Apakah ini adalah kunci? Ini maksudnya. Apakah ini kunci? Kelihatan? Nah, jawabannya apa jawabannya? La, bukan. Hadza qalamun. Ini adalah pena. Gambarnya gambar pena. Ditanyakan apakah ini adalah kunci? Jawabnya ya bukan. La, hadza qalamun. Ini adalah pena. Nah, sekarang pertanyaan mufradat yang baru lagi. Ini ya, najmun ini. Ma hadza? Ma hadza? Apa ini? Jawabnya hadza najmun. Ini adalah bintang. Najmun artinya bintang. Berarti sudah kita ambil berapa mufradat yang baru hari ini? Sudah kita nambah lagi berapa? Kita nambah lagi najmun, bintang. Kemudian apa? Naam, qamisun, baju, ya kan? Kemudian apa lagi? Qalamun, pena. Sudah mendapatkan lagi tambahan 3 mufradat dan juga beberapa faedah penting berkaitan masalah ma dan juga berkaitan masalah hamzah. Ahadza, hamzah ini berkaitan juga masalah na'am, berkaitan juga masalah la, yang kesimpulannya bahwasanya na'am dan la adalah apa? Adalah huruf yang digunakan untuk menjawab harfu jawab. Kemudian ma di sini adalah pertanyaan, alat yang digunakan untuk bertanya sesuatu yang tidak berakal. Karena semua ini dari atas sampai bawah ini semuanya adalah benda-benda yang tidak berakal. Barakallahu fikum. Adapun yang berakal insyaallah nanti pembahasannya akan menyusul. Kemudian adapun hamzah di sini, hamzah ini adalah hamzah yang digunakan untuk bertanya tapi umum sifatnya. Untuk yang berakal dan untuk yang tidak berakal. Di sini semua pertanyaan pakai hamzah itu untuk yang tidak berakal. Nanti kalau digunakan untuk yang berakal, contohnya ahadza zaidun, apakah ini adalah Zaid? Ahadza mudarrisun, apakah ini adalah Pak Guru? Nah, sekarang Zaidun sama Pak Guru berakal. Pertanyaan pakai hamzah juga, menunjukkan bahwasanya hamzah di sini digunakan untuk yang berakal dan digunakan pula untuk yang tidak berakal. Barakallahu fikum wa hafidhakumullahu jami'an. Cukup sekian dulu, semoga bisa dipahami dan dimengerti walaupun secara berlahan-lahan. Hafidhakumullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.